kita khusus mendatangkan tamu spesial, Bang Yon ya. Cuma nanti saya manggilnya Yon aja kali ya, karena emang udah kawan main lah sejak lama. Nah, alhamdulillah kita akan coba berbincang-bincang, ngobrol lah santai, ya, suasananya agak biasa, relax ya, tentang penanganan COVID, Satgas COVID yang dibentuk oleh DPW PKS Kalbar. Nah, ini ada Bang Yon sebagai Ketua Satgas COVID-19 DPW PKS Kalbar Barat. Gimana Bang Yon? Sehat Bang Yon? Sehat, alhamdulillah. Segar ya? Sehat, alhamdulillah. Oh ya, kita tetap pakai masker ya, jadi walaupun di outdoor jaga prokes, jaraknya lumayan lah, nggak ada minum. Dan semoga ini bisa bermanfaat obrolannya dan asik terutama ya, dan juga bisa ada informasi, edukasi dan sebagainya. Nah, ini Bang Yon, gimana nih kondisi COVID terutama di Kalbar lah, atau di Pondok dulu? Ya, nah, oke. Alhamdulillah, sebelumnya menyapa pemirsa dulu ya. Siap. Mudah-mudahan semua yang menonton channel ini selalu dalam kondisi sehat dan tetap menjaga prokes dan kita lebih aman. Nah, saya biasa panggilnya Bang Usam atau Bang Besar? Bisa ya, kita biasa makanya ingin berserah. Oke, jadi gini Bang, kondisi COVID kalau kita lihat secara global di Kalbar ya, di Kalbar ini memang dua daerah yang kemarin sempat ditetapkan PPKM darurat, yaitu ada Kota Pontianak sebagai sentral dari moda perekonomian Kalimantan Barat, kemudian Kota Singkawang. Nah, tapi secara keseluruhan sekarang sudah mulai menurun untuk daerah-daerah yang kemarin masuk zona merah seperti Kota Pontianak, Kota Singkawang, sekarang sudah beralih menjadi zona oranye. Ya memang kalau berbicara jumlah terpapar COVID ya lumayan ramai ya di Kota Pontianak, dan secara Kalbar secara global ya cukup sempat membuat kita kaget juga, karena untuk rumah sakit rujukan itu kan rata-rata di Kalbar ya, dan itu bornya udah lumayan, rata-rata 60 sampai 70% itu ruangan penuh, dan bahkan ada beberapa rumah sakit sudah sampai 100%. Dan ini tentunya sangat memprihatinkan, karena jika kematian juga akan semakin tinggi jika ada pasien yang harusnya dirujuk di rumah sakit tapi tidak mendapatkan pelayanan karena ruangan penuh. Nah, jadi secara keseluruhan kemarin PPKM darurat sudah diberlakukan, dan alhamdulillah efeknya sekarang cukup signifikan ya, ada penurunan walaupun masih perlu berusaha lebih keras lagi untuk mendisiplinkan diri. Oke Bang Yon, kita ini kan ibaratnya di PKS ya, artinya apa sih yang buat PKS ya itu perlu membuat sebuah tim yang namanya Satgas COVID-19? Emang nggak cukup dengan pemerintah ataupun ya udahlah mereka aja yang kerja, kita santai saja, gimana lah ini ya? Oke. PKS kemarin kita mengazamkan diri untuk melayani masyarakat, dan kita melihat kondisi COVID ini bukan sekedar pandemi seperti demam berdarah atau mungkin cacar dan segala macamnya, tapi kita melihat jauh lebih besar dari itu. Bahkan kondisi ini cukup meresahkan karena banyak orang yang terpapar tanpa mereka sadari, sehingga kita melihat ini perlu edukasi dan perlu campur tangan semua pihak untuk bersama-sama membantu pemerintah menyelesaikan masalah yang krusial ini. Bahkan masalah ini bukan baru terjadi ya, tapi sudah sekitar tahun lebih, sudah masuk tahun kedua ya kita mengalami pandemi ini, dan kondisinya semakin parah dengan adanya varian baru dari virus COVID-19 ini. Dan kita lihat pemerintah cukup sigap, akan tetapi memang karena ini menyangkut nyawa banyak orang dan juga penyebarannya cukup pesat, sehingga kita merasa PKS perlu turun tangan memberikan support kepada pemerintah dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat untuk mengajak masyarakat bersama bahu-membahu menyelesaikan ancaman
tahun pertama tuh yang udah dilakukan oleh PKS tuh apa aja tuh? Apakah emang edukasi, apakah ada bantuan dana dan sebagainya? Apa aja sih yang udah dikerjakan oleh DPW PKS Kalbar dengan anggota-anggota di Kalbar ini lah? Ya, jadi memang di awal COVID ini melanda, semua terkejut. Bahkan bukan cuma kita ya, dunia juga terkejut dengan virus COVID-19 yang belum ditemukan sebelumnya. Kemudian pasti tidak ada masih obatnya. Kemudian bagaimana cara penanganannya itu masih ngeblank semuanya. Nah, sehingga ini sempat membuat heboh di pertengahan di awal 2000 ya. Nah, dan pada saat itu 2020. Ya, 2020 di akhir 2019. Nah, pada saat itu kita juga masih menyikapi ini dengan panik ya, sehingga semua yang disyaratkan, semua yang disampaikan oleh media itu coba lakukan. Pada saat COVID itu melanda di awal 2000, PKS menyiapkan tim Satgas COVID-19. Ya, waktu itu kita bekerja melihat, wah ini harus ada disinfektan karena virus ini menyebar di berbagai tempat dan udara segala macam. Kita membuat tim disinfekasi. Tugasnya adalah menyemprot tempat-tempat ibadah, tempat-tempat ibadah, kemudian fasilitas publik. Nah, kita bekerja sama dengan Damkar Pandi Siaga, sehingga pada saat itu kita turun di Kota Pontianak, kemudian di tiap-tiap DPD juga kita bentuk, dan mereka juga melakukan aktivitas penyemprotan tempat ibadah dan fasilitas umum. Nah, melihat kondisi itu, kita merasa perlu penanganan khusus untuk tempat ibadah. Nah, akhirnya kita membuat fasilitas bilik disinfektan. Nah, kemudian juga kita menyediakan tong cuci tangan yang itu kita berikan secara cuma-cuma kepada rumah ibadah, kemudian kepada beberapa rumah sakit dan tempat fasilitas umum. Dan pada saat itu kita hanya berpikir bagaimana COVID ini cepat berlalu. Nah, sehingga aktivitas-aktivitas yang dilakukan lebih bersifat seperti pemadam kebakaran, gitu ya. Turun, kita kejadian turun. Nah, belakangan kemudian banyak nakes yang bertumbangan. Lalu dari situ program kita rubah. Kita lebih fokus kepada bagaimana menjaga dan mensupport tenaga nakes sebagai garda terdepan. Sehingga pada saat itu program kita ubah menjadi pemberian APD dan suplemen kesehatan bagi para nakes. Nah, memang pada saat itu kita rasakan energi yang dikeluarkan cukup besar, dan ternyata bukan cuma nakes yang berdampak langsung ya, masyarakat ekonomi menengah ke bawah juga ternyata kelimpungan di pertengahan 2000. Nah, 2020. Ya, 2020. Tahun 2020 masyarakat menengah ke bawah kelimpungan juga. Dan melihat kondisi ini, kita mencoba menggandeng ya banyak pihak, mulai dari dewan, kemudian kader, bahkan para donatur, dan secara nasional PKS mengkomitmenkan untuk memotong gaji dewan. Jadi dari dewan dan dari DPR RI, DPRD provinsi, kemudian di tingkat kota itu mendonasikan dan uangnya untuk penanganan COVID ini. Nah, momen itu kemudian kita coba untuk memberdayakan para petani, yang mana kita beli beras dari para petani, dan beras ini kita jadikan paket sembako dan kita berikan kepada masyarakat. Nah, bentuk sembako ini memang dirasakan penting saat itu karena ekonomi masyarakat sedang susah gitu ya. Nah, lockdown itu memang belum ada kebijakan tegas dari pemerintah. Akan tetapi masyarakat juga kebingungan ya. Ini mau di rumah nggak dapat makan, mau keluar takut COVID, tidak dilarang juga kan. Memang ada ambulan ya. Kabar baik untuk keluarganya, sudah disehatkan lah. Jadi setiap kali dengar ambulan kita sekarang udah mulai terkecil aja ya. Jadi gini Bang Yan, jadi yang pertama bahwa PKS
telah berbuat sesuatu lah ya ketika awal-awal pandemi ini mulai terdengar dan terasa ada bahayanya ini, seperti bantuan disinfektan ya. Ini memang di awal-awal 2020 ramai itu ya orang yang nyepot disinfektan ya. Iya. Kedua, sudah memberikan beberapa suplemen lah, nakes ya, melalui bantuan-bantuan lah yang dibutuhkan. Dan ketiga, bukan cuma nakes yang butuh bantuan, tapi masyarakat menengah, terutama di pengusaha-pengusaha online yang waktu itu ya, ataupun kayak seperti ojol gitu ya, dan masih kata lainnya. Nah, itu kan yang perlu dilalui nih. Nah, sekarang ini kan semakin banyak korban yang terpapar ya. Nah, dalam hal ini apa yang udah dilakukan oleh PKS ya, baik di DPD melalui Satgasnya, untuk apakah anggota PKS yang terkena atau adakah bantuan juga untuk masyarakat yang dia bukan anggota PKS tapi dibantu oleh Satgas, atau Satgasnya hanya fokus ke anggota PKS saja. Oke. Nah, jadi kita belajar banyak di tahun 2020, Bang. Kita belajar bagaimana penanganan COVID ini agar bisa dilakukan percepatan. Nah, sehingga kita kemarin sempat melakukan diskusi online dengan berbagai pihak, termasuk para pakar dari berbagai macam universitas, dan kita juga berkoordinasi ya dengan Persatuan Dokter Indonesia, terutama untuk spesialisasi dalam ya, bagaimana menangani COVID ini. Bahkan di pusat kita memiliki panel ahli. Kita mengumpulkan para dokter, kemudian para profesor untuk mengkaji bagaimana penanganan cepat terhadap COVID-19 ini. Sehingga akhirnya konsep penanganan COVID di tahun 2021 ini berubah. Yang awalnya kita sifatnya bantuan, sekarang kita lebih cenderung kepada bagaimana mendampingi, kemudian advokasi, bahkan lebih kepada pencegahan untuk COVID ini. Nah, tim Satgas COVID-19 yang sekarang bekerja ini sifatnya lebih banyak memberdayakan tenaga medis dan menghimpun ya relawan-relawan yang siap turun ke orang yang terdampak langsung dengan COVID. Jadi kalau kemarin masih sifatnya yang terdampak ekonomi juga kita bantu. Nah, sekarang kita fokus kepada penyelesaian warga yang terpapar langsung. Nah, sehingga kita membuat pusat pengaduan terhadap masyarakat yang tertular COVID. Nah, nomor handphonenya itu nanti akan ada sebar di ini. Oh, ini nanti ada di nomor teleponnya nih. Nomor teleponnya. Sehingga bentuknya kita lebih kepada bagaimana mengedukasi masyarakat sama isoman. COVID ini kan sebenarnya akan sangat berbahaya jika terlambat ditangani dan salah dalam penanganan. Nah, oleh karena itu kita sebelum ini menjadi berbahaya, kita coba edukasi dan tanganin selama COVID ini masih mudah untuk ditangani. Berarti ada data awal lah ya, data awal siapa-siapa yang terkena ya. Intinya siapa aja yang merasa hilang penciuman, kemudian demam, gejala ada, kontak saja kita. Satgas bergerak. Satgas langsung akan mendampingin. Advokasi. Ada bantuan-bantuan ada seperti bantuan permen, bantuan sembako kan. Kalau isoman kan nggak bisa bekerja nih. Itu ada nggak semacam kayak bantuan beras ataupun makanan atau gimana gitu? Ya, selama ini kita lakukan memang untuk mereka yang terpapar COVID secara langsung ya. Pertama, kita berikan layanan konsultasi online. Kemudian yang kedua, kita berikan suplemen. Suplemen ini bentuknya dalam multivitamin, kemudian makanan siap santap ya, yang itu tentunya nanti akan berpengaruh sama mereka isoman. Kemudian yang ketiga, kita memberikan layanan oksigen jika kondisi sudah dianggap perlu untuk diberikan oksigen. Kita juga memiliki fasilitas ambulan, Bang. Nah, ini ambulan yang spesialis khusus untuk membawa pasien COVID ke rumah sakit. Nah, jadi
Jadi kendala itu selama ini pasien itu lambat ditanganin sehingga sampai ke rumah sakit itu sudah mau nggak mau masuk ICU gitu. Nah itu bang. Terus ini Bang Ian, kan ini dulu kita ada yang percaya COVID atau enggak, kan sampai sekarang masih ada ya. Ya ada bang. Nah kan sekarang ditambah lagi nih program pemerintah ialah bagaimana menggiatkan vaksinasi. Nah yang pertama nih menghadapi masyarakat, terutama anggota PKS dulu nih yang nggak percaya COVID ataupun ini ada konspirasi dan sebagainya, itu apa triknya itu? Ya apakah emang bahwa kamu harus percaya gitu, atau ya diamkan saja, atau sambil jalan lah kita mengedukasi anggota atau gimana gitu? Ya, ini pertanyaannya memang cukup berat dan berbobot ini. Ya dilematis Untuk anggotanya itu loh, kalau masyarakat kan terlalu luas ya. Ya, Kalau untuk anggota PKS gimana nih gitu? dilematis memang karena informasi yang kita tangkap terhadap COVID ini beragam dan memang seorang itu dipengaruhi dengan terlalu banyak informasi yang masuk dalam memori dia, dalam pemahaman dia. Nah, terkait dengan vaksinasi ini, jadi ada logika yang ingin saya ajak berpikir dulu ya para pemirsa sekalian. COVID ini sebenarnya yang paling efektif dalam penanganannya adalah isolasi. Begitu kena COVID, isolasi diri, insya Allah setelah diisolasi itu yang lain tidak akan terjangkit dalam pengendaliannya. Nah, sedangkan untuk masker ini daerah terakhir dalam pengendalian COVID. Nah, kemudian jika dua ini bisa kita lakukan dengan maksimal, melakukan isolasi, kemudian penjagaan jarak, kemudian membatasi gerak, menggunakan masker, cuci tangan, segala macam dengan masker, maka COVID ini bisa kita lakukan untuk penanganannya. Akan tetapi masyarakat ini kan sulit untuk kita ajak tidak bergerak karena mereka juga butuh makan, butuh aktivitas ekonominya lah ya. Ya. Nah sehingga cara paling mudah untuk penanganannya adalah dengan vaksin. Karena dengan melakukan vaksinasi kita dapat menekan resiko terpapar COVID dan resiko penyakit COVID ini menjadi bahaya pada diri kita. Nah, ini sebenarnya yang paling mudah jika kita tidak bisa untuk isolasi diri, tidak bisa untuk membatasi gerak, dan terutama buat mereka yang terpaksa harus bergerak ya, berjuang bahasanya? Hidupan pejuang apa ya? Pejuang ekonomi lah ya. Ya, para pejuang ekonomi, para pejuang kehidupan, dan bagi mereka yang terus bekerja lah. Nggak harus bekerja karena ya tidak ada penghasilan lain kayak gitu. Nah sehingga vaksin ini menjadi solusi paling mudah dan murah. Nah oleh karena itu PKS, terutama untuk para anggotanya, kita mewajibkan semua anggota PKS di seluruh level, seluruh tingkatan, seluruh jenjang wajib vaksin. Nah Ini ditekankan ya? Ditekankan ini. Kalau nggak vaksin dia kan nggak? Nah, memang bicara masalah vaksin ini, kalau tidak vaksin bagaimana? Tidak, vaksin ini sama juga dengan membahayakan masyarakat yang lain. Jadi vaksinasi ini bukan bicara ini hak saya, bukan. Kita tidak vaksin sama dengan kita menghilangkan hak orang lain untuk hidup dengan tenang. Kenapa hidup dengan tenang? Karena mereka tidak akan tenang kalau masih dirongrong oleh COVID. Nah, dengan kita vaksin, maka kemungkinan untuk menjangkitkan orang dan terjangkit orang lain akan berkurang. Nah, sehingga hak hidup masyarakat yang lain itu kita dijaga juga. Ada ini nggak? Ada program khusus untuk PKS Kalbar ini, bagaimana kader-kadernya atau anggota-anggotanya itu untuk mengikuti vaksinasi? Ya, sekarang kita sedang mendata seluruh kader. Memang beberapa bulan yang lalu kita sudah mewajibkan untuk para pejabat daerah dan dewan PKS vaksin. Nah kemudian diharapkan dengan aktivitas itu bisa menjadi contoh ya bagi yang lain. Dan ke depan kita sedang melakukan pendataan berjalan, dan ke depan akan ada program vaksinasi massal untuk kader dan anggota PKS. Nah sehingga siapa saja yang merasa anggota PKS, baik itu partisipan, baik
itu anggota yang dari KTA maupun mereka yang jadi saya pengurus, nanti bisa memanfaatkan fasilitas itu. Nah, kita dorong semuanya untuk vaksin, karena bicara vaksin ini bukan cuma bicara kewajiban partai saja, bukan. Nah, tapi ini juga mampu mensukseskan program pemerintah dalam menjaga kesehatan masyarakat secara umum. Oke, ini kan libatnya ini semacam pandemi ataupun bencana ya, maksudnya kan. Pak Yon ini kan di DPPKS jadi ketua bidang kesejahteraan sosial ya. Ya, Dan itu yang konsennya di wilayah bencana alam lah ya. Nah, dari pengalaman-pengalaman yang banyak nih, sebelumnya boleh tahu nggak? Udah berapa kali banyak turun ke lapangan selama bencana yang terjadi di Kalimantan Barat ataupun di Indonesia? Karena pernah yuk ke Lombok ya. ya. Nah, ini sedikit cerita mungkin di luar COVID, pengalaman mungkin dalam terjun langsung lah ke lokasi-lokasi bencana, karena COVID ini bencananya termasuk yang khas juga. Nah, jadi kita sharing sebentar pengalaman tentang Bang Yoni turun ke lapangan ketika ada bencana alam. Dan di mana aja berapa kali kira-kira? Kalau berapa kali? Ribet juga ngitungnya kali Bang ya. Udah banyak ya. Sepanjang yang kita lakukan ya, kita kemarin sempat turun di Lombok, ada gempa, dan itu Kalau gempa yang kemarin di Lombok ya. ya gempa di Lombok itu cukup panjang ya. Tahun berapa tuh ya? 2018 19. Dari 2018 kalau nggak salah ya, kita juga udah mulai lupa ya. Kalau sebelumnya kita juga sempat mengirim waktu yang 2 tim ya, sehingga cukup panjang juga di sana. Oh, Lombok lama juga ya. 1 bulan kita sempat lebaran haji di sana, dan juga melaksanakan upacara kemerdekaan di sana bersama Pak Jokowi seperti itu. Nah, kemudian di Palu juga kemarin kita mengirim tim untuk di Jogja itu kita cuma mengirim bantuan dana ya. Jogja itu apa? juga Bencana apa? itu setelah Yang Merapi itu ya? ya. Oh, lama tuh, oke. Kalau untuk di Kalbar sendiri, Nah, untuk di Kalbar ya, di Kalbar ini untuk Kalimantan kita memang cukup repot di kebencanaan ini, karena kebencanaan di Kalbar ini unik. Nah, beberapa kejadian di Kalbar ini sifatnya cepat, untuk penanganan cepat, dan juga tingkat keparahannya sebenarnya termasuk lumayan ya. Nah, kita kemarin turun di pada saat kabut asap, kita membuat tim juga tentang kabut karhutla ya, dan itu termasuk memadamkan titik api, kemudian beri bantuan masker semacamnya, kemudian banjir di Landa, di Sintang, di Nangabinoh ya, Melawi, kemudian di Tambas, di Kayang, dan ini Sanggau juga kemarin sempat turun ya, Sanggau, longsor juga beberapa kali, dan yang paling banyak sebenarnya adalah bencana kebakaran ya, kebakaran ya? kebakaran. Oh iya. Asap ya, kabut asap ya? Ya, kebakaran hutan ini karena menjadi bencana nasional ya kemarin, dan ini juga kita bekerja sama dengan DPPKS, mereka juga menurunkan tim sampai ini. Dan itu kita menemukan ada sekolah yang rubuh itu karena efek dari kebakaran hutan. Jadi nggak tahu api dari bawah tiba-tiba hangus aja di sekolah gitu. Bakar ya? Kebakar itu. Tiga api yang menjalar gitu ya? Iya. Nah, jadi cepat turun itu waktu itu kejadiannya di Mempawah ya. Kita juga turun ke sana. Artinya tim Satgas ini diisi oleh orang-orang berpengalaman juga ya dalam hal di bencana ya? Ya, kita memiliki mereka yang udah profesional ya, profesional dalam tanggap bencana. Kita juga beberapa dari kita rekrut ya dari relawan, kemudian tersertifikasi, ada yang memiliki sertifikasi SAR, ada yang memiliki sertifikasi dari lembaga-lembaga pelatihan kebencanaan segala macam. Dan sekarang juga kita merekrut rekan-rekan mahasiswa dan tenaga medis yang siap bergabung gitu. Karena untuk COVID ini dibutuhkan banyak memang mereka yang Bergabung apa nih? Bergabung ke Satgas atau bergabung ke PKS? dalam Satgas. Oh, Satgas. Oh, itu Satgas. boleh ya? Boleh. Oh, masyarakat umumnya menjadi relawan boleh bergabung jadi Satgas PKS? Sangat boleh sekali. gitu. Kita sangat menantikan sekali. Kawan-kawan mungkin ada yang mau jadi tim relawan ya? Boleh ya? Boleh. Nanti kemana kontaknya itu?
Nah nanti kita coba kasih nomor untuk bergabung, atau bisa juga langsung datang ke pusat pelayanan rakyat masyarakat di DPD PKS masing-masing. Oh, Nah jadi kita di Kalbar ini kita sudah punya 12 posko se Kalimantan Barat, karena ada 2 DPD yang ini kita masih belum kita jadikan posko, tapi gerakannya sudah mulai karena terkait dengan SDM ya. Jadi masih bersifat personal, tapi mereka sudah berjalan gitu. Nah untuk yang 12 ini sudah terbentuk posko, bisa mendatangi ke posko-posko itu untuk bergabung. berarti Ya, bebas ya, orang mau daftar relawan bisa langsung gabung jadi anggota PKS dulu ya. Relawan Satgas relawan Satgas COVID-19 COVID-19 PKS. Nah, emangnya harapannya lah kira-kira dalam penanganan yang dilakukan oleh pemerintah ya, sama di Kalbar ataupun di Pemkot, serta himbauan dari Lion kepada anggota PKS dan masyarakat luas lah terkait masalah pandemi ini. Baik, kita sangat berharap sekali sebenarnya kepada masyarakat ya bisa berkolaborasi, bekerja sama dengan berbagai macam pihak untuk sama-sama saling bahu-membahu menyelesaikan masalah COVID-19 ini. Karena COVID ini tidak bisa kita salahkan satu pihak saja gitu. Jika kita menilai pemerintah lemah dalam kebijakan, pemerintah lambat dalam mengambil keputusan, tidak bisa kita saling menyalahkan saja gitu. Tapi kita harus memberikan solusi dan berbuat. Nah, nakes sudah memulai dan mereka berjuang luar biasa gitu ya. Kita sebagai masyarakat mari membackup, mari membantu dengan menaati protokol kesehatan. Yang pertama, yang kedua, kita saling peduli dengan tetangga, dengan masyarakat, dengan lingkungan sekitar kita. Jika ada yang terpapar COVID, nah kita bisa mulai membangun komunikasi, edukasi, kemudian memberikan bantuan semampu kita gitu. Sehingga mereka dapat melakukan isolasi mandiri dengan baik, dengan tenang, dan tidak perlu keluar rumah sebelum saat isolasi itu tuntas. Nah berikutnya untuk kader PKS ya, untuk kader PKS kita tekankan lagi sekali lagi, COVID ini jangan membuat kita menjadi banyak kerugian, tapi ubahlah COVID ini menjadi ladang pahala kita. Nah, ladang pahala seperti apa? Dengan kita banyak berbuat, banyak memberikan bantuan kepada orang, dan yang paling penting adalah menjaga nyawa, itu nyawa kita pribadi, nyawa orang lain, dengan cara mematuhi protokol dan vaksinasi. Nah ini penting sekali, karena dengan kita memvaksinasi ini kita termasuk menjaga jiwa, dan ini sangat dianjurkan oleh agama. Oke itu Bang. Sip, terima kasih Bang Ion ya. Jadi nama lengkapnya Ion Kusnedi ini, beliau dari mahasiswa emang aktivis ya, aktivis tulen lah gitu. Alhamdulillah, semoga bincang-bincang pagi kita hari ini ya di Suara Keadilan on air bermanfaat dan bisa kita ya amalkan apa yang bisa kita kerjakan dalam menangani pandemi ini. Terakhir mungkin tadi yang mau bergabung menjadi tim relawan, silakan nanti menghubungi ini nomornya, nomor HP-nya kalau ada ya, bukan seperti edit nih. Insyaallah kita jumpa lagi di SKOA episode ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.